Kamu juga bisa membuat ini. Mata Chef Gellard membelalak saat melihat hidangan yang telah diselesaikan Camilla. Sorbet merah itu, hidangan penutup berbahan dasar wine itu juga merupakan salah satu makanan yang dulu sering dibuat oleh master mereka yang sudah tiada. Sambil menyelesaikan sentuhan akhirnya, Camilla menoleh sekilas ke arah Gellard. Setelah saling bertatapan beberapa saat, Gellard perlahan menekuk lututnya. Hanya setelah pandangannya diturunkan, barulah Camilla membuka mulut. Kau bahkan tidak tahu resep ini. Tak tahu, Nona. Masalahnya hanya satu, hasil buatannya tidak pernah sebagus ini warnanya. Sudah lebih dari 10 hari ia mengamati, dan setiap kali Camilla memasak, ia melakukannya dengan keterampilan yang luar biasa. Dan semuanya adalah masakan yang dulu sangat disukai oleh gurunya. Jangan-jangan, secara alami dia mulai curiga. Apa mungkin ada buku resep peninggalan master? Apa Camilla menemukannya? Tidak. Namun pikiran itu segera ia singkirkan. Ini bukan masalah resep. Keterampilan semacam ini tidak bisa dihasilkan hanya dari buku resep. Lagi pula, lihat saja caranya bekerja. Cara dia dengan cepat menemukan alat dan bahan di dapur, seolah-olah dia sudah bekerja di sini selama puluhan tahun. Permisi, sisa yang ini, makan saja kalau kau mau. Terima kasih, Nona. Setelah dengan hati-hati menunjuk ke sisa sorbet wine di dalam gelas, Gellard segera menyendoknya ke mulut dengan izin Camilla. Ini dia. Begitu menyantap sorbet wine itu, mata Gellard bergetar hebat. Kenapa? Kenapa rasanya tidak pernah seperti ini walau aku menggunakan resep yang sama? Enak. Tidak buruk. Meski dalam keadaan seperti itu, ia masih punya sedikit harga diri dan tetap memelintir jawabannya. Melihat Gellard seperti itu, Camilla mengetuk bagian belakang lehernya dengan tangan. Pandangan Gellard yang sempat naik langsung menunduk lagi. Saat itu, kepala pelayan Rube masuk ke dapur. Melihat Gellard berdiri di depan Camilla dengan lutut agak menekuk seperti biasa, Rube menahan tawa yang hampir keluar. Sudah selesai, Nona? Iya. Camilla menunjuk ke arah sorbet wine yang ada di sampingnya. Daun mint mungil menghiasi sorbet merah bundar dalam gelas kecil itu dengan cantik. Bawa semuanya. Baik, Nona. Rube menundukkan kepala ringan, lalu mengambil gelas-gelas berisi sorbet itu. Benar-benar mengejutkan. Rube melirik Camilla sekali lagi. Kenapa dia tiba-tiba berubah seperti ini? Rube tidak pernah membenci Camilla, tapi juga tidak pernah menyukainya. Dia tahu betul betapa terpinggirkannya Camilla dalam keluarga Duke, tapi dia tidak pernah merasa perlu untuk menolong. Memberi bantuan lebih dulu adalah hal yang paling dia benci. Dia lebih suka mengamati dari kejauhan. Tapi kemudian, belakangan ini, Camilla berubah. Apa ini benar-benar kebetulan? Entah kenapa, menurut Rube, Camilla akhir-akhir ini sangat menarik. Bisa membuat Gellard yang kotor dan egois itu jadi seperti ini, itu pemandangan yang cukup unik. Masih ada rapat di jam segini. Suara Camilla kembali terdengar. Ada sesuatu yang terjadi. Sorbet yang dia buat bukan hanya 2 seperti biasanya. Ada beberapa gelas, dan itu karena semua bangsawan keluarga dikumpulkan di ruang rapat. Rapat mendadak yang diadakan malam ini. Benar. Kepala pelayan Rube kembali tersenyum atas pertanyaan Camilla. Duk Sorpel yang memutuskan untuk menunda rapat yang biasanya diadakan siang hari menjadi malam hari, waktu di mana Camilla biasa menghidangkan camilannya. Kalau begitu, saya pamit dulu. Nona, bagaimana bisa warnanya secantik ini? Kamu ingin tahu? Iya, kalau begitu, lakukan sesuatu yang lucu. Seperti ini? Turunkan tanganmu dari pipi, dan jangan mengeluarkan suara apapun. Mendengar percakapan mereka berdua, Rube buru-buru menahan tawanya. Rapat di jam segini benar-benar tidak biasa ya. Iya, bisa dibilang begitu. Saya akhir-akhir ini sulit tidur, jadi ini lumayan juga. Orang-orang yang berkumpul di ruang rapat tertawa canggung dan saling basa-basi.
Tapi dalam hati mereka semua bingung. Kenapa di jam segini? Bukankah dia bilang sibuk di siang hari? Padahal ku dengar hari ini dia tidak benar-benar sibuk. Tidak ada satupun dari mereka bisa memahami alasan Duk Sorpel mengadakan rapat malam ini yang seharusnya bisa dilakukan siang hari, hanya karena alasan kesibukan. Tidak ada agenda genting, jadi seharusnya bisa ditunda sampai besok siang. Tentu saja, tidak ada yang berani menyuarakan keraguan atau ketidakpuasan terhadap Duk Sorpel. Kenapa dia terus melihat jam? Selama rapat, semua orang bisa melihat Duk Sorpel terus-menerus melirik jam yang tergantung di dinding. Apa dia punya janji lain malam ini? Dengan ketukan pelan, pintu ruang rapat terbuka dan kepala pelayan Rube masuk membawa baki di tangan. Duk, Nona Camilla mengirimkan cemilan lagi hari ini. Bawa ke sini. Duk Sorpel mengangguk ringan, lalu seolah ingin semua orang mendengarnya, ia berbicara lagi pada kepala pelayan. Apa Camilla membuatnya sendiri lagi hari ini? Benar, Duk. Ini adalah hidangan penutup buatan Nona sendiri. Beliau bahkan menyiapkan cukup untuk semua tamu. Mata para bangsawan langsung membesar mendengar percakapan mereka. Maksudmu Nona yang membuat ini? Oh, astaga. Nona bahkan bisa membuat hal seperti ini. Kecurigaan awal para bangsawan ketika mendengar bahwa Camilla membuat sendiri sorbet ini langsung berubah menjadi rasa kagum yang tulus. Padahal aku sudah bilang tidak perlu, tapi dia tetap membuatnya. Melihat reaksi orang-orang, Duk Sorpel menejakan lidahnya seolah kesal. Namun, semua orang yang hadir bisa melihat ujung bibirnya yang sedikit terangkat. Saya benar-benar iri padamu, Yang Mulia. Inilah kenapa semua orang bilang harus punya anak perempuan. Saya hanya punya anak laki-laki, jadi tidak bisa bersenang-senang seperti ini. Padahal saya punya anak perempuan, tapi dia bahkan tidak pernah membuatkan secangkir teh untuk saya, apalagi camilan. Keluarga saya juga begitu. Tidak semua anak perempuan seperti Nona Camilla. Mendengar ucapan-ucapan itu, Duk Sorpel perlahan menyendokkan sorbet dan membawanya ke mulut. Seperti biasa, rasanya sangat enak hari ini. Ini luar biasa. Apa dia akhirnya sadar setelah membuat kekacauan itu? Saat itu, seorang bangsawan muda berbicara dengan kagum, tidak bisa mengalihkan pandangan dari sorbet anggur. Di antara para bangsawan, dia adalah yang termuda, Viscount Ersha. Tatapan Duk Sorpel berpindah padanya. Sepertinya dia sangat menyesali insiden yang dia sebabkan di pesta tempo hari, melihat bagaimana dia membuat ini dan memberikannya pada Duk. Viscount Ersha gagal menyadari tatapan orang-orang yang secara terang-terangan menoleh ke arah Duk Sorpel yang tatapannya semakin dingin. Kamu? Iya, tuanku. Bukankah kau pernah bilang tidak bisa minum anggur? Saya, tuanku. Makanan penutup yang dibuat dengan anggur tidak akan cocok dengan seleramu. Tidak, saya sangat suka anggur. Benar, kamu memang sangat tidak suka anggur. Saat Viscount Ersha hendak membantah, mengatakan bahwa dia tidak pernah berkata begitu, Duk Sorpel langsung memotong dengan tegas dan memberikan perintah pada kepala pelayan. Aku tidak bisa mengabaikan ketulusan putriku, jadi aku akan memakannya. Bawa ke sini. Baik, Yang Mulia. Viscount Ersha tidak bisa menyembunyikan ekspresi bingungnya saat melihat sorbet di hadapannya langsung diambil begitu saja. Saat itu, tatapannya bertemu dengan Duk Sorpel dan ia terkejut. Barulah setelah melihat mata Duk Sorpel yang sedingin es, dia menyadarinya bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sangat-sangat salah. Memangnya apa yang sudah aku lakukan? Dia mencoba meminta pertolongan dari orang-orang di sekitarnya, mencari penjelasan atas apa yang baru saja terjadi, tapi semua orang hanya menggeleng dan berpaling darinya. Apa yang akan kita masak besok? Ada saus yang aku kembangkan secara khusus. Aku berpikir untuk membuat camilan dengan saus itu. Camilla keluar dari dapur sambil menepis tangan Koki Gellard yang memohon padanya untuk mengajarkan resep itu. Camilla berhenti saat sedang berbicara dengan Perol tentang rencana masakan besok. Sosok yang familiar berdiri di salah satu sisi lorong. Apa yang kamu lakukan di sana? Itu Raffi.
Kamila awalnya hanya ingin lewat, tapi pandangan mereka saling bertemu. Apa yang dia lakukan di lorong sendirian larut malam begini? Dia mendekat. Apa mungkin dia sedang menunggu aku? Apa yang sedang kamu lakukan? Maksudmu apa dengan pertanyaan itu? Bukankah aku yang seharusnya bertanya begitu? Apa yang kamu lakukan berdiri di sini dan melontarkan pertanyaan aneh? Apa yang kamu lakukan setiap malam? Kenapa tiba-tiba melakukan hal yang biasanya tidak kamu lakukan? Melihat pandangan Raffi yang melirik ke arah dapur, barulah Kamila mengerti maksudnya. Masak? Memangnya kenapa? Mendengar pertanyaan Kamila, alis Raffi sedikit berkerut. Apa yang sedang kamu sembunyikan? Apa yang aku sembunyikan? Kenapa kamu tiba-tiba melakukan semua ini? Melihat Raffi mengulang pertanyaan yang sama, Kamila hanya mendecakkan lidahnya. Bukan urusanmu. Dia memang suka ikut campur urusan orang lain. Kamila mencoba berjalan melewatinya, tapi langkahnya kembali terhenti karena ucapan Raffi yang menyusul segera setelahnya. Kau pikir Duk akan menerimamu sebagai anggota keluarga kalau kau bersikap seperti itu? Suara Raffi terdengar kasar, bisa dibilang penuh emosi, tapi tidak seperti sikap dinginnya yang biasa. Apa dia habis minum, tapi tidak tercium bau alkohol? Kamila memiringkan kepalanya, memandangi Raffi yang terlihat menyedihkan dan marah padanya. Memangnya apa pentingnya bagimu aku memasak untuk Duk atau tidak? Bukankah kita hidup dengan cara kita masing-masing sejak awal? Benar-benar ikut campur tanpa alasan. Mereka tidak mengakui kita. Kita? Kamu bilang kita? Kamila terdiam sejenak. Sepertinya dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Apa mungkin dia saat melihat Kamila berusaha keras menarik perhatian Duk Sorpel juga melihat bayangan dirinya sendiri? Karena begitulah Raffi, selalu berjuang agar bisa diperhatikan oleh sang Duk. Jangan lakukan hal bodoh, itu tidak akan ada gunanya. Aku tahu, kamu tahu. Iya, aku tahu. Jawaban Kamila sangat singkat dan datar, sampai-sampai membuat dirinya sendiri merasa canggung. Aku tidak berniat menjadi bagian dari keluarga mereka. Apa? Keluarga? Itu tidak penting. Hanya ada satu alasan dia melakukan semua ini sekarang. Karena aku tidak mau mati. Apa maksudmu? Aku ingin hidup. Apa maksudmu? Ya, cuma itu aja. Setelah mengatakan itu, Kamila kembali berjalan melewatinya. Dia bisa merasakan tatapan bingung dari Raffi, tapi dia pura-pura tidak tahu. Ya, memang cuma itu alasannya. Keluarga, persetan dengan itu. Cuacanya bagus sekali hari ini. Sangat pas kalau sambil minum kopi. Bagaimana kalau jalan-jalan? Kenapa? Ada apa? Kenapa kalian bersikap begini terus? Kalau ada yang ingin disampaikan, cepat bilang. Kamila yang sedang duduk di kursinya dekat jendela dan menikmati waktu santainya yang sudah lama dinanti, akhirnya menoleh pada dua hantu yang sedang menatapnya. Apa maksudmu kemarin? Kemarin? Kamila balik bertanya, pura-pura tidak tahu. Kamu bilang ke orang itu kalau kamu ingin hidup. Apa maksudnya itu, Nona? Sepertinya Derin sudah mendengar semuanya dari Perol, dan sekarang melanjutkan pertanyaannya dengan hati-hati tanpa senyum khas yang biasanya selalu muncul di wajahnya. Apa Anda sakit, Nona? Kamu ingin hidup, maksudnya apa? Mereka sedang membicarakan percakapanku dengan Raffi tadi malam. Bagaimana aku bisa menjelaskannya? Semua orang yang hidup pasti ingin tetap hidup kan? Cuma itu aja. Kamila menjawab santai, seolah itu bukan hal besar. Dia tidak bisa memberitahu semuanya tentang situasinya. Kalau aku bilang aku tahu masa depan dan aku melakukan semua ini hanya agar bisa bertahan hidup, mereka bisa saja pergi dan mengira aku gila. Masih menerima tatapan penasaran dari mereka, Kamila kembali menatap keluar jendela. Saat melihat pemandangan bunga yang bermekaran di luar, sesuatu terlintas di pikirannya. Aku juga punya pertanyaan untuk kalian. Silahkan, tanyakan saja, Nona. Insiden di Taman Bunga. Orang-orang yang berkeliaran di sekitar rumah Duk pasti tahu soal itu. Taman Bunga? Oh, tempat ini luas sekali. Melihat taman mawar yang seolah tidak ada ujungnya,
Camilla bisa merasakan betapa hebatnya kekuasaan Duke. Ini tempatnya. Iya benar, di sini. Saat hantu kepala pelayan Darin menjawab, Camilla menatap ke arah kakinya sendiri. Beberapa bulan yang lalu, Duke Sorpel menerima laporan mendesak. Isinya, Camilla menggali-gali dan membuat berantakan taman mawar. Duke Sorpel hanya mendecakkan lidahnya dan memanggil Camilla. Dia bahkan tidak perlu mendengar alasannya. Seperti biasa, itu pasti karena dia tidak bisa menahan amarahnya dan mulai merusak sekelilingnya. Tapi tetap saja, dia memanggil dan menanyakan kenapa dia melakukan itu. Namun, Camilla selalu diam setiap kali Duke Sorpel bertanya. Bahkan tidak berani menatap matanya. Kejadian ini selalu muncul dalam setiap kehidupan Camilla yang berulang dan hasilnya pun selalu sama. Aku selalu marah setiap kali mengingat ini. Cerita lengkapnya seperti ini. Pelayan Camilla dan beberapa pelayan lainnya yang membencinya mencuri salah satu perhiasan berharganya. Itu adalah kenang-kenangan dari mendiang ibunya. Para pelayan yang mencuri dan menyembunyikan cincin dengan batu rubi merah kecil itu mulai berbicara seperti sedang bermain-main. Aku sembunyikan di taman mawar, coba deh cari. Oh, mau pukul kita lagi? Lupa ya apa yang dikatakan Duke. Kalau kamu ganggu kami lagi atau bikin keributan, kamu akan dikurung di kamar. Menurutmu, Duke akan percaya kamu atau kami? Kami sekarang udah jago banget pura-pura nangis loh. Cukup bilang aja kalau kamu gak pernah punya cincin seperti itu. Enggak. Lebih baik bilang kalau kamu kehilangan cincinnya, terus marah-marah ke kami. Akhirnya, Camilla harus mencari cincin ibunya sendirian di taman mawar. Dia terus mencari, sampai-sampai lupa kalau duri mawar sudah melukai dan membuat tangannya penuh luka. Tapi pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Setelah membuat taman berantakan, Camilla dipanggil oleh Duke Sorpel yang mendengar kabar itu. Dan kejadian itu berakhir dengan Camilla yang dimarahi. Namun berkat bantuan Darin yang menyaksikan kejadian hari itu di sisinya, Camilla bisa mengetahui di mana para pelayannya menyembunyikan cincin itu. Camilla menggali tanah dengan sekop kecil yang sudah ia siapkan. Tidak butuh waktu lama, dia berhasil menemukan cincinnya di tempat yang ditunjukkan Darin. Sambil menggenggam cincin yang kotor, Camilla menatap tangannya sendiri. Masih terlihat bekas luka kecil. Luka itu berasal dari duri mawar saat dia mengacak-acak taman ini beberapa waktu lalu. Kalianlah yang memulai semua ini. Tatapan mata Camilla berubah tajam saat dia mengamankan cincinnya. Dia manggil kalian juga? Kamu juga? Kenapa tiba-tiba dia manggil semua orang? Gak tahu. 4 pelayan wanita dan 2 pelayan pria yang sepertinya masih di usia 20-an berdiri di depan pintu kamar Camilla sambil menghela nafas. Aku dengar hubungan dia sama Duke sekarang agak membaik ya? Jangan-jangan dia mau nyemprot kita sekarang. Hah? Setelah semua yang dia lakuin? Kira-kira berapa lama dia bertahan? Aku berani taruhan anting baruku, dia bakal ngamuk lagi dan bikin Duke Sorpel murka. Aku juga. Tawa mereka terdengar ringan, tak ada sedikit pun rasa takut terhadap Camilla. Padahal belum lama ini, beberapa pelayan dapur ketahuan mengganggu Camilla dan langsung dipecat. Tapi menurut mereka, itu hanya nasib sial. Mereka mengetuk pintu tanpa ragu, lalu langsung membuka pintunya, bahkan tanpa menunggu izin. Itu memang sudah kebiasaan mereka. Namun di detik berikutnya, mereka semua harus menahan teriakan yang nyaris lepas. Di depan mereka, Camilla terbaring lemas di atas ranjang. Darah merah menetes dari mulut Camilla, membuat semua orang membeku ketakutan. Beberapa tablet tersebar di sekitarnya. Terlihat seperti ia mengakhiri hidupnya. Beneran mati? Suara salah satu pelayan terdengar gemetar. Wajahnya pun pucat pasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Camilla mati? Semua kehilangan akal dalam situasi mendadak ini. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi mengecek apakah ia masih bernyawa. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Mereka baru sadar saat seorang pelayan menunjuk sesuatu dengan suara pelan. Di atas ranjang, tidak jauh dari tubuh Camilla, tergeletak secarik surat putih. Semua langsung tahu apa itu.
Surat wasiat, surat terakhir yang ditinggalkan Camilla. Mereka buru-buru meraihnya. Ekspresi para pelayan berubah drastis saat membaca isi surat itu. Ketakutan langsung menguasai wajah mereka yang tadinya kebingungan. Nama mereka tertulis dengan jelas di sana. Bukan hanya nama, tapi juga semua perlakuan mereka terhadap Camilla disebutkan satu persatu. Surat itu diakhiri dengan kalimat penuh penyesalan dan permintaan agar dendamnya bisa diselesaikan. Ya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Gawat, kalau ini sampai jatuh ke tangan Duk. Surat dari orang yang seolah bunuh diri tidak bisa dianggap enteng. Mereka tidak akan bisa mengarang alasan palsu. Siapapun akan berpikir bahwa Camilla benar-benar putus asa dan tidak kuat menahan perlakuan mereka. Meskipun mereka membencinya, tetap saja siapapun akan tersentuh melihat seseorang sampai mengakhiri hidupnya. Terlebih, bukankah akhir-akhir ini dia terlihat cukup dekat dengan Duk Sorpel? Kalau surat ini sampai ke tangan Duk, buang aja suratnya. Apa? Buang aja, hancurin. Tapi, kalau enggak kita ikut mati bareng dia. Pelayan yang berteriak itu langsung merobek surat wasiatnya menjadi potongan-potongan kecil. Yang lainnya, meski awalnya kaget, akhirnya ikut menghela nafas lega saat melihat surat itu hancur. Hidup mereka lebih penting bukan? Selama tidak ditemukan surat wasiat, tidak ada bukti keterlibatan mereka. Semua orang akan mengira Camilla kembali meledak dalam amarah seperti biasanya.